Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bulamaji, yang terhormat Bapak Benny Suwaluki Sarjana Komputer, Ibu Jusnia SPD, Ibu Kesi Widiati SPD, Ibu Sulaima SPTI, Ibu Elida Elidayati SPD. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena telah meluangkan waktu untuk hadir di presentasi CJPLK dapat hari ini. Hari ini Rabu tanggal 23 November 2022, izinkan saya Albina Pranayajaya sebagai moderator dari kelompok 2 untuk berjalannya presentasi CJPLK dapat hari ini. Sebelumnya saya perkenankan kepada masing-masing dari anggota kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat dan silakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru sekalian apabila ada kekurangan saat penyampaian materi. Karena di sini saya sedang di daerah Padang. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aljono Valida dari kelas EI dari C. Nomor absen saya 3. Saya di sini selaku editor, yaitu tugas saya sebagai revisi poster dan juga sebagai pengatur tampilan PowerPoint. Untuk selanjutnya akan saya memberikan kepada Alia Sandra. Perkenalkan, nama saya Alia Sandra sebagai editor dan juga pembuat poster sekaligus PowerPoint. Tidak. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri selaku pemimpin redaksi, editor, desainer dan layout serta fotografer. Tugas saya di sini sebagai pemimpin dari jalannya proses pembuatan majalah, sebagai pencari bahan atau pembuat teks dari isi berita, sebagai desainer dari cover dan template, sebagai layouter atau tata letak dari majalah, sebagai pencari bahan foto atau gambar untuk isi majalah, dan sebagai pembuat materi dari media presentasi. Penyimak. Saya adalah Marina Febrianti, absen 9. Di sini tugas saya menjadi editor dan layout dari majalah yang membuat roll-up serta flipbook, kemudian juga mengatur tata letak majalah. Saya Muhammad Gatar dari nomor absen 25. Baik, terima kasih. Memasuki poin pertama yaitu penyampaian materi kepada pemateri Andi Risa Fitri, Pembuatan Majalah. Terima kasih pembuatan majalah Metra Kau dapat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat formal maupun informal. Oleh karena itu, kelompok sepakat membuat majalah menjadi media. Kenapa harus merupakan media yang membuat berbagai kumpulan berita, artikel, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk material atau alat dan bahan yang digunakan untuk membuat majalah. Untuk alat yang digunakan adalah perangkat komputer seperti laptop atau PC. Yang kedua adalah alat tulis seperti pensil penghapus dan pembaris. Yang ketiga adalah CD. Untuk bahan yang digunakan adalah kertas A4 ukuran 120 untuk isi dan kertas A4 ukuran 200 untuk gambar. Yang ketiga adalah kertas ABS ukuran A4 untuk pembuatan sketsa dan juga cetak cover. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Darati. Untuk proses pada tahap ini menampilkan sketsa, gambar cover, poster, dan isi dari majalah. Tujuan membuat sketsa ini yaitu untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan pada saat pengaplikasian pada software digital. Kemudian sebelum membuat sketsa ini, kami terlebih dahulu menganalisis elemen majalah seperti judul, subjudul, upper tag, kicker, kemudian caption dan quote. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aldi. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Untuk
Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk menyampaikan materi mengenai dummy. Dummy, what is a dummy? Apa sih dummy? Dummy, mari kita definisikan dummy menurut kelompok kami. Dummy adalah sampel atau rancangan yang dibuat untuk meminimalisir saat print out atau saat mencetak majalah. Di sini dummy yang kami gunakan adalah dummy dengan metode sisip. Yang mana alasan kami menggunakan dummy dengan metode sisip adalah satu, karena jumlah halaman yang sedikit mempermudah kami untuk untuk penataan halaman pada proyek majalah kami. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Bilada. Tempat dan waktu silakan. Editing and graphics and editing application. Pada tahap ini kami menggunakan aplikasi editing antara lain CorelDRAW, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Canva, dan CapCut. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak ya, waktu dan tempat. Graphics dan editing software aplikasi. Di sini itu menyajikan hasil dari pengaplikasian software yang telah kita buat. CorelDRAW untuk pembuatan cover, poster, dan iklan. Photoshop untuk pembuatan mock-up dan editing foto. Kemudian juga ada Adobe InDesign sebagai tata letak atau layout majalah. Dan kemudian juga ada Canva sebagai alat membantu untuk mengedit animator. Kemudian juga ada CapCut juga sebagai editing video dokumentasi. Next. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Alia. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang imposition plan atau imposisi halaman, yaitu sebuah proses untuk menyusun halaman ke dalam sebuah lembaran dan digunakan untuk memudahkan pada saat proses pencetakan. Imposisi halaman ini membuat prestige register. Untuk prestige register, cetak dan warna. Selanjutnya ada prestige lipat, yaitu tanda posisi lipat pada sebuah halaman. Selanjutnya ada prestige potong, yaitu tanda potong yang digunakan untuk pemotongan. Yang ketiga ada kaliper atau CFDK, yaitu tanda yang digunakan untuk menyetel tinta print. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Desain atau cetak coba. Pada tahap ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau perubahan warna, jenis font atau teks, ukuran font atau teks, gambar, dan layout majalah. Sebelum majalah dicetak dengan kertas dengan ukuran yang sebenarnya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dara Dalina. Aku bersih. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Di sini ada tekstur. Di sini adalah penggambaran majalah kami ketika dicetak. Mock-up di sini bertujuan sebagai penggambaran abstrak atau berdicetak yang berfungsi agar audiens lebih mengetahui dan memahami tentang majalah kami. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh Andi.
juga ada pengerjaan majalah di bukan dilakuin lagu ini mix. Ini adalah hasil akhir dari majalah kami. Media berasal dari dua kata, yaitu media dan grafika. Media sendiri memiliki pengertian alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikator, kemudian disampaikan kepada khalayak. Dan grafika sendiri adalah nama dari sekolah kita tercinta ini. Jadi, media atau media grafika adalah alat atau sarana komunikasi yang memberikan informasi mengenai kegiatan yang ada di SMK Negeri Pancala. Mengapa kok kami mengangkat konsep berwarna kuning? Karena kuning sendiri memancarkan keceriaan, kebahagiaan, serta memberikan kesan optimis dan menyenangkan. Sehingga majalah ini dijadikan sebagai konsep kami. Kemudian kami juga mengangkat konsep yang minimalis agar orang itu dengan penataan, layout, dan cover yang mudah dipahami. Pembuatan ini membuat dari anggota masing-masing kelompok kami dalam proses kerja itu bisa menguasai dari makna warna juga itu yang menyenangkan. Tapi walaupun dalam proses kerja tersebut ada energinya, ada warnanya, ada emosinya, tapi kita semua dapat melakukan itu semua dengan baik. Dan harapannya dari majalah ini dapat membuat audiensnya dapat sesuai dengan makna dari orang itu dan ya, baik, untuk posternya kita ambil dari mata pelajaran CAI. Poster tersebut berisi tentang perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Maksud dari poster tersebut adalah masa depan tergantung apa yang kita lakukan pada saat ini. Untuk slide selanjutnya ada apa yang isi. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya mau izin untuk menyampaikan isi dari table of content pada majalah ini. Untuk pada daftar isi sendiri, untuk pertama kita mengangkat yaitu penjelasan tentang tim redaksi, yang mana pembina kita adalah Bu Jusnia SPD. Oke, baik. Pada halaman kedua kali ini saya akan menyampaikan mengenai isi dari majalah yang kami buat. Pada halaman 2 ini mencakup berita utama, yaitu dengan judul Pemilihan Ketua OSIS periode 2022 periode 2023. Satu suara, suara grafika. Anjay. Perlu kita ketahui, pembelajaran demokrasi di tingkat sekolah biasanya merujuk kepada pemilihan ketua OSIS atau biasa kita singkat dengan Pilketos. Kegiatan pemilihan ketua OSIS pada umumnya merujuk kepada siswa-siswi yang berhak untuk menyuarakan dan berkewajiban untuk berpartisipasi sebagai warga sekolah, sebagai bagian dari warga sekolah. Di SMK 4 Malang sendiri, kita telah
telah mengikuti pada SMKN 4 Malang sendiri. Kita telah melakukan pilihan ketua OSIS, yaitu pada periode 2022 periode 2023. Yang mana pada pilihan tersebut diikuti oleh 3 kandidat. Yang pertama adalah kandidat pertama bernama Muhammad Razik Jamal Nasir dari kelas 10 RPLB. Dan yang kedua adalah Nabila India dari kelas DKVC. Dan yang ketiga Bintang Krisnaya dari kelas 10 Teknik Grafika A. Dari ketiga kandidat tersebut, Nabila India mendapatkan jabatan sebagai ketua OSIS. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai isi pada halaman 4, yang mana pada halaman 4 ini mencakup berita lain dengan judul SMK Negeri 4 Kota Malang gelar karya pembelajaran disambut antusias oleh penikmat. Perlu kita ketahui, selama ini hasil karya peserta didik berupa penugasan pada umumnya berakhir pada meja guru atau dikembalikan lagi kepada peserta didik setelah dinilai. Beda halnya dengan adanya gelar karya budaya ini, dengan adanya gelar karya pembelajaran, peserta didik akan merasa sangat dihargai dan diapresiasi atas usaha dan karyanya selama proses pembuatan buku. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alia Sandra, tempat dengan Mari, silakan. Baik, ini persoalan pelajar SMK Negeri 4 Malang dengan College Professional Seri Mangunjung Perak Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2022 dan dilaksanakan kembali pada tanggal 14 September sampai dengan 4 Oktober 2022. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa dan siswi akan mendapatkan pengalaman lebih di negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Inspiratif. Gambar geser dokter Muncar yang mendunia. Sepak terjangnya dalam pendidikan klinik, asuransi sampah bagi masyarakat kelas bawah. Berawal dari mimpi dan harapan yang diperjuangkan, Gamelan bisa berhasil menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Tidak hanya menginspirasi, inovasinya dalam bidang kesehatan juga banyak memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Pada halaman ke-8 ada beberapa prestasi siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Malang. Salah satunya siswa yang bernama Lukman Hakim dari kelas 12 Multimedia C, juara 1 Taekwondo tingkat internasional. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Mbak Dea. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Nah, di sini tuh bagian iklan yang menampilkan berbagai produk dari kelas 11 DGJ. Kepoin yuk, ada Saare, Memingas, Candy Crush, dan Anxiety, kemudian ada Milk Kui, dan Durgo, dan Tech and Live. Yang di dalamnya itu sudah disajikan informasi mengenai akun sosmed, website, nomor telepon, dan alamat tempat ibadah. Jadi yang kepo silakan langsung cek aja di majalah kita. Next, ini cover bagian belakang kita
yang menyajikan salah satu usaha di SMK Negeri 4 Malang, yaitu Mau Kopi. Coffee and Presto. Jadi yang mau kopi, yang kopiku, kalau kamu yang milikku. Di dalam proses pembuatannya itu banyak penggunaan kata-kata asing. Ya, bahkan sampai yang terakhir tadi grup documentation. Nah, ini saya rasa kalau bisa saya berikan hanya masukan. Saya khawatir nanti yang membaca orang awam iki opo tulisannya opo ini. Ya seperti saya tadi, misalkan growth documentation. Ini orang akan membaca iki opo. Nah, jadi diupayakan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan tadi Hatta juga begitu menjelaskan. Dia tergopoh-gopoh menjelaskan dari makna kata apa tadi. Ya dari bahasa-bahasa asing. Ya. Tapi kalau dari segi isinya, sisi berita, kemudian tadi sudah saya cross check satu persatu, bahasanya cukup baik. Jadi tepuk tangan. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kuning tadi ya. Apa istilahnya bagus sebenarnya kalian menjelaskannya, cuma agak bertele-tele sedikit ya, mungkin itu ya. Ini yang apa istilahnya enggak ini. Terus Hadat kok serius ya dari tadi? Saya takutnya nggak apa-apa. Biasanya cengengesan nggak paling serius. Ya itu aja, dan cukup bagus kalian ngambilnya. Berwarna gitu ya dibandingkan yang tadi di kelompok 1. Mungkin saya hanya menambah aja teman-teman, ketika membuat konten khususnya majalah gitu ya, majalah itu kan memuat semua berita apapun, bisa olahraga, bisa keagamaan. Saya miris sekali, apalagi kan majalah itu kan dikonsumsi oleh rentangan usia ya, dari remaja ke dewasa. Nah, remaja itu alangkah lebih baiknya tetap harus disisipi dengan nilai-nilai keagamaan. Itu sangat, menurut saya masih jarang. Yang ada adalah sekarang majalah yang ya wes majalah Islami ya, isinya Islam semua. Tapi kalau majalah yang umum untuk konten keagamaan itu sangat kurang. Jadi saya pesan ke kelompok semuanya ya, lain kali kalau bikin itu usahakan ada menyinggung materi-materi tentang keagamaan. Misalnya kemarin kok nggak ada yang ngangkat tentang peringatan Maulid Nabi, ya loh? Terus peringatan bakti sosial. Kenapa kok nggak diangkat tema-tema itu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sudah bagus. Cuma ya itu tadi ya, terlalu bertele-tele, satu-satu dijelaskan. Baik, terima kasih. Selamat ya anak-anak kelompok 2 sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Luar biasa sekali kalian. Saya apresiasi. Saya hanya ingin memberikan sebuah pesan kepada kelompok 2. Ketika kalian presentasi, jangan hafalan. Ketika kalian lupa satu kata, maka kalian akan lupa semuanya. Sudah, kuasai saja materinya. Kalian sangat terlihat menghafal dan kurangilah kata-kata akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih telah. Mungkin kalau di awal sekali 2 kali itu bagus, tapi kalau dari awal sampai akhir akan dilanjutkan. Terima kasih sudah memberikan waktu. Itu terkesan apa? Kalian membuat waktu kalian habis untuk berterima kasih. Sudah cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat enak nggak? Ya. Oke. Terus daripada
pengaplikasian fotonya, meskipun di bersebelahan, ya bersebelahan menatanya, kesannya masih kurang pas. Dua foto itu kalau bisa satu foto nggak apa-apa. Dua foto nggak masalah, cuman pengaplikasian fotonya. Ya, saya minta cover belakang. Yes, itu aja. Terus, oh iya sih, job ini penuh warna, kenapa warna ini? Enggak, gini boleh ditambahkan. Mereka bisa dikombinasi, akan tetapi warna tersebut masih termasuk daripada warna yang selaras atau analogous kalau ya ke depan. Tapi lebih penting saya minta untuk revisi bagian belakang covernya supaya bagaimana terlihat simple, terlihat elegan. Karena pertama yang saya dengar tadi, kamu ada kata-kata simple desainnya dan kesannya itu minimalis. Kenapa ini bagian belakang nggak simple dan minimalis? Ya, dari situ bagian belakang. Untuk deadline sama seperti kelompok saya. Mungkin cukup dari saya. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Menggoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus.